Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan al-hanimil jannan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa anba'ihi bi kulli waqtin awan. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya membahas kata mutiara kitab Hikam yang ke-41. Al-haqqu laisa bimahjubin angka. Allah yang hak itu tidaklah ditutupi darimu. Innamal mahjubu anta anin nadri ilaihi. Tetapi yang tertutupi itu kamu dari melihatnya. Lau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Karena jika Allah ditutupi sesuatu, maka sesuatu yang menutupinya itu niscaya juga akan tertutupi lagi. Walau kana lahu satirun lakana liwujudi hasirun. Jika bagi Allah ada satir penutup, maka niscaya wujudnya Allah itu terbatas. Wa kullu hasirin lisain fa huwa lahu qahirun. Dan segala sesuatu yang terbatas, maka pasti ada yang lebih atas darinya, lebih berkuasa darinya, lebih perkasa darinya, ada yang maksa di atasnya. Wahwal qahiru fawqa ibadi, padahal Allah lah yang maha perkasa, maha pemaksa, maha mengalahkan di atas hamba-hambanya. Allah yang hak iku muhal baginya hijab. Fala yahjubu syai'un, maka tidak ada penutup baginya, karena Tuhan itu kan maha segalanya. Jadi Dia kan yang mewujudkan segala sesuatu. Karenanya sebelum segala sesuatu ada ini, pasti Dia sudah ada. Wa ba'da kulli syai'in fala dhahar ma huwa la mahjuba siwahu. Jadi yang sebetulnya yang mewujud setelah Dia itu ya tidak ada yang bersamaan mewujud dengannya. Tetapi kenapa kita kok tidak bisa melihat Allah? Itu karena keterbatasan penglihatan kita ini. Di belakang saya lemari, sebelum saya membukanya tidak tahu isinya apa. Itu keterbatasan kita sebagai manusia, apalagi melihat Allah yang menciptakan segala sesuatu ini. Nggak bisa kita melihatnya karena keterbatasan pandangan kita. Begitu juga karena keterbatasan akal kita. Saya juga memikirkan, memprediksi bagaimana lemari itu dibuat, berapa hari, prosesnya gimana. Kalau belum pernah membuatnya, ya merasa rumit. Ini cuma masalah almari saja, itu belum ada masalah kuncinya, belum ada yang ada di dalamnya dan seterusnya. Itulah keterbatasan akal kita. Keterbatasan akal dan panca indera kita itulah yang menjadi terhijab kita yang terhijab, tertutup dengan Allah.
Karena kita meyakini bahwasanya selain Allah itu ada, karenanya kita tertutup. Dan hati kita itu percaya segala sesuatu memang ada. Nah, makanya tidak seakan tidak menerima adanya Allah. Jika hati kita falau ta'allaqa qalbuka bi talabil maula wa aradta bil kulliyah an ru'yatil sawi la nadarta ila nuril haqi sati'an fi mudahiril aqwan. Dan jika hati kita hanya terpaut tergantung kepada Allah dan kita memalingkan terhadap segala sesuatu selainnya, maka kita niscaya akan melihat cahaya yang menyilaukan di zahirnya alam ini. Karena cahaya itu sangat terang, sangat menyilaukan sehingga tidak terlihat bagi kita. Seperti pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, sedang kuman di lautan, di sedang lautan tampak. Nah, karena gajah besar di depan kita, sehingga kita tidak bisa melihat selain gajah itu, terbatas di situ. Dan sehingga kalau di depan kita persis menutupi mata kita, sehingga kita juga nggak tahu detailnya gajah mulai buntut sampai celalenya, nggak tahu, tahunya di depan mata kita saja. Itulah keterbatasan kita, karena saking terangnya Allah sehingga kita nggak bisa melihatnya. Wasara makana mahjuban angka bil wahmi fi ma'adis syuhudi wal iyan. Karena itulah Allah jadi menjadi terhijab dari kita, karena angan-angan kita, ilusi kita, khayalan kita, dugaan kita, imajinasi kita yang terkait dengan peranti yang kita saksikan dan kita lihat secara panca indera itu. Sebetulnya fannasu kulluhum yusyahiduna wa la yarifuna. Sebetulnya semuanya manusia itu menyaksikan, bahkan makhluk semuanya mengakui itu adanya Tuhan. Walaupun tidak mengaku secara mulut manusia, sebetulnya juga secara af'al itu mengakui adanya Tuhan. Kok bisa? Coba dilihat napas kita tiada henti. Kemudian akal kita kok bisa berpikir terus. Mata kita bisa melihat, pendengaran kita bisa mendengarkan, mulut kita bisa ngomong. Ini semuanya apakah kita sendiri yang mengendalikan? Paling bisa gini-gini berusaha menggerakkan, tapi yang mengeluarkan suara ini juga siapa? Kalau suaranya diputus di sini, nggak bisa keluar, kita ya nggak bisa ngomong. Jika napas kita dihentikan, kita juga nggak bisa napas. Jika mata kita dibutakan, nggak bisa melihat. Jika pendengaran kita walaupun punya telinga tidak diperdengarkan, nggak bisa mendengar. Itulah kita terpaksa, berarti ada yang memaksa. Kita terkendali, ada yang mengendalikan semuanya yang tetapi padahal napas kita jalan terus, mata kita bisa melihat, pendengaran kita bisa dengar. Dan seterusnya itu menunjukkan bahwasanya
segala yang ada dalam diri kita tunduk pada Tuhan, mengikuti aturannya. Sebelum perintah berhenti, ya enggak berhenti. Wa kullu fil bahri wala yash'uruna. Semuanya makhluk itu di dalam lautan penguasaannya, tetapi kita tidak merasa bahwasanya kita sebetulnya di dalam lautan wujudnya Tuhan. Wasam itu Syekhana radhiyallahu yaqul wallahi mahajaban nas anillah illal wahmu wal mahmu amrun adaminlah haqqatallah. As-Syekh menyatakan bahwasanya demi Allah tidak ada yang menghijab manusia kecuali waham. Waham itu angan-angan, ilusi, hayalan, dugaan, imajinasi kita saja. Karena sudah meyakini adanya selain Allah ini, sehingga tertutuplah diri kita ini tidak melihat wujudnya Allah. Wal wahmu amrun adamin la hakikotalah, padahal wahmu, anganan, ilusi, khayalan, dugaan, imajinasi dalam otak kita itu sebetulnya nggak bisa dilihat, nggak gimana ya, nggak bisa dibuktikan. Berarti cuma adami yang bersifat tidak ada hakikatnya, hanya seakan-akan saja. Wasayatil syekh mahajabaka anil haq wujudu mawjudin ma'ah. Itulah syai'a mahwa inna mahajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ah. Jadi syekh nanti akan mengatakan bahwasanya yang menjadi hijab kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujudnya sesuatu yang mawjud. Jadi adanya benda inilah yang kita yakin itu wujud, itulah yang menjadi hijab bagi kita. Padahal Allah tidak ada penghijabnya. Wa inna ma hajabaka anu tawahumu mawjudin ma'ah. Dan yang menjadikan hijab antara kita dengan Allah itu karena itu tadi tawahum. Jadi ilusi kita yang menyatakan segala satu wujud, dengan adanya wujud Allah juga mawjud. Idza law hajabau ta'ala syai'un hisyun la satarodzalikal hijab. Walau kana lahu satun hisyun la kana wujudi hasir. Idza muhalun ayastarahu jamil wujud wala yasuruhu wa kullu hasil li syai'in fa huwa lahu qahirun. Kaifa wallahu ta'ala yaqulu wal qahiru faqa ibadi, seperti yang saya kemukakan ke muka tadi bahwa jika Allah ini ditutupi sesuatu yang berupa yang kita seperti yang kita lihat, niscaya Allah akan tertutupi dengan hijab itu tadi. Dan sesuatu yang tertutupi pasti itu adalah terbatas, dan itu mukhal bagi Allah untuk selainnya menutupi adanya Allah. Karena segala sesuatu yang terbatas itu ada yang memaksanya, ada yang mengawasinya di atasnya, ada yang perkasa di atasnya. Padahal Allah sudah menyatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah yang memaksa, dia yang perkasa, dialah yang mengalahkan fawqa ibadihi, segala sesuatu yang berkuasa di atas hambanya. Aili annahu fi qabdatihi wa tahta tasrifi qudratihi wa tahsisi iradatihi wa masyiatihi. Karena sungguhnya semuanya makhluk ini di dalam
penguasaannya, wa tahta tasrifi kudur, dalam penguasaan kudrohnya, dan dalam kekhususan irodahnya dan kehendaknya. Fauqa ibadi yang dimaksudnya ibarat anrif adil jalal wal makanah lahu dan makan. Fauqa ibadi yang dimaksud ini adalah keluhuran maha agungan Allah. Kedudukannya Allah lebih tinggi, bukan tempatnya lebih tinggi. Sebagaimana yang kita lihat pada gelombang, katakanlah gelombang 4G, 5G, 3G ada di sini semuanya. Bukan berarti 4G itu lebih tinggi, enggak. Tempatnya, kedudukannya ya ada di sini semuanya. Tapi itu tidak terbaca kecuali ada alat pembacanya. Kalau HP jadul nggak bisa mendeteksi 4G karena nggak ada pendeteksinya. Ketika ada HP yang support 4G, maka bisa mendeteksi 4G. Seperti itulah contohnya, bahwasanya Allah sebetulnya ada maujud, terhijab karena diri kita nggak bisa mendeteksinya. Jadi diri kita ini dibandingkan Allah yaitu tadi seumpama ini ya, bukan ini ya. Allah itu 4G, kita HP jadul, kita nggak bisa mendeteksi 4G kita karena nggak support. Seperti itu. Kamu yuqala as-sultan fauqal wazir was-sayyidu fauqa abdi wal malik fauqal mamluk wa dzalik mimma yasbutul kibriya wa yang fi samaatil khudus wallahu alam. Ya, ibarat itu tadi fauqa ibadi itu sebagaimana raja itu di atas bawah-bawahnya. Terus sayyid, bendoro di atas hambanya, sultan, presiden berada di bawah menterinya. Nah, itu kata-kata itu kenapa dikatakan fauqa ibadi. Tapi ini bukan tempatnya di atas, tapi kedudukannya lebih tinggi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahual hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.